Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita selalu menyadari betapa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami, Dia selalu nyata. Namun satu hal yang harus kita pelihara adalah kepekaan kita akan kehadiran Tuhan dan keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada banyak orang bertanya-tanya, mengapa penderitaan demi penderitaan dialami oleh manusia? Apakah Allah tidak peduli dengan penderitaan manusia? Namun fakta yang kita lihat sesungguhnya adalah dengan penderitaan yang dahsyat, manusia baru peduli dengan keberadaan Allah. Dapat saya katakan begini, bahwa penderitaan demi penderitaan manusia merupakan indikasi bahwa Allah peduli dengan manusia dan hendak memberitahukan bahwa Ia peduli, namun manusia sesungguhnya tidak peduli dengan panggilan kasih Allah. Bukankah dengan penderitaan demi penderitaan, manusia baru melihat ke atas dan memanggil nama Tuhan? Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 18, ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali apa yang dikisahkan di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis tentu tidak pernah dapat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi kebutaannya itu tidak membuat dia tidak mempedulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Justru dia begitu peka dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Saudara, ada kalanya orang-orang yang dapat melihat justru tidak dapat melihat. Dan mereka pun tidak peka dengan apa yang mereka dengar. Saudara, orang buta ini bertanya. Ketika ia mendengar ada orang lewat di sana, dia bertanya, "Apa itu?" Lalu orang memberitahukan kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Yang menarik adalah, saudara, orang buta itu langsung berseru. Dan seruannya adalah, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, bukankah orang lain berkata, yang lewat adalah Yesus orang Nazaret? Tetapi menarik sekali, seruan orang buta ini adalah bukan Yesus orang Nazaret. Yang diserukan adalah, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan yang sangat menarik adalah, ketika orang-orang itu melarang dia berseru-seru demikian, Alkitab mencatat dia semakin keras berseru. Berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Saudara, yang pertama,
Saudara, ketika engkau tahu pertolongan satu-satunya hanya pada Yesus Kristus, maka engkau akan bersikap seperti orang buta ini. Saudara, kalau kita membandingkan sikap kita kepada Tuhan Yesus dengan orang buta ini kepada Tuhan Yesus, apakah ada bedanya? Saudara, kemungkinan besar ada bedanya. Kita tidak sama dengan orang buta ini. Saudara, orang buta ini seakan-akan tidak tahu malu. Kalau tidak dapat kita katakan, tidak tahu diri. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, orang begitu banyak ikut Yesus, dia teriak-teriak. Dia teriak-teriak memanggil Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan semakin dilarang, semakin keras dia berseru. Pertanyaannya adalah, kenapa dia sampai berbuat seperti itu? Saudara, jikalau dia tidak merasa bahwa satu-satunya pertolongan hanya pada Yesus, saya yakin dia tidak berbuat seperti itu. Dan dia berbuat seperti itu karena dia tahu satu-satunya yang dapat menolong dia, satu-satunya kesempatan yang diperoleh hanya di dalam Yesus. Maka saudara, dia berjuang keras, berseru-seru sampai pertolongan itu tiba kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa kita merasa bahwa satu-satunya pertolongan kita hanya kepada Yesus. Begitulah engkau dan saya berseru kepadanya. Berseru bertalu-talu, berseru dengan keras, memanggil namanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus, dia berhenti dan menghampiri orang buta itu dan berkata, apa yang hendak engkau mau aku perbuat kepadamu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan Tuhan tidak peduli dengan kita, tapi seringkali kita tidak merasa pertolongan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Tapi kita mempunyai pertolongan-pertolongan lain yang kita pikir lebih mampu daripada Tuhan, lebih menjamin daripada Tuhan, lebih cepat jawabannya daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya menaruh pengharapan satu-satunya kepada Tuhan Yesus, engkau akan melihat betapa dia peduli dengan kita. Yang kedua, saudara, permohonan kasihanilah aku kepada Tuhan mengekspresikan betapa tragis dan memilukan kondisi kita tanpa pertolongan Tuhan. Saudara, apa yang diserukan oleh orang buta pengemis ini kepada Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ini adalah ekspresi yang kita baca dalam perjanjian lama daripada orang-orang saleh yang menderita dan tidak ada pertolongan. Dan hidup sangat mengenaskan. Dan saudara tahu apa yang mereka lolongkan kepada Tuhan. Yaitu dia memanggil, Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Saudara, seruan seperti ini seringkali disertai dengan cucuran air mata. Dan bahkan mereka berada di bawah debu. Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Saudara, kalimat yang seperti ini diserukan kepada Tuhan, memberitahukan bahwa tanpa Tuhan, betapa tragisnya hidup mereka, betapa mengenaskannya hidup mereka, dan mereka pasti binasa. Saudara, itulah yang dilolongkan oleh orang buta ini kepada Tuhan Yesus. Saudara, ketika dia memanggil Yesus anak Daud, dilanjutkan dengan kasihanilah aku. Saudara, dia mengenal Yesus, Mesias. Dan saudara tahu, ketika seorang mengenal Yesus adalah Mesias, mereka pun mengenal
Dia adalah ilahi. Dialah Allah itu sendiri. Maka saudara tidak heran orang buta ini mengekspresikan apa yang diekspresikan oleh orang-orang beriman dalam perjanjian lama. Di dalam penderitaannya kepada Yehova. Berseru, Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah kisah ini memberitahukan kepada kita, engkau dan saya, tanpa Tuhan, hidupmu dan hidupku sangat mengenaskan, sangat memilukan, sangat tragis. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita, engkau dan saya, setiap saat membutuhkan Tuhan, membutuhkan belas kasihannya. Dan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan kita mengenal itu. Karena Yesus Kristus datang. Mati di atas kayu salib. Karena dia berbelas kasihan kepada kita. Oleh karena itu saudara, mari kita merendahkan diri. Dan selalu berkata, Tuhan, kasihanilah kami. Karena memang tanpa Tuhan, hidup kita sangat mengenaskan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Yang kami tahu, karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati bagi kami. Ya Tuhan, ajar kami selalu peka. Hidup kami tanpa Tuhan adalah hidup yang mengenaskan. Karena yang ada adalah kebinasaan. Ya Tuhan, ajar kami selalu datang kepada Engkau. Dan berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.